Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester kedua. Video ini membahas materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester 2 yang terdiri dari Bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Dan bab 6, Bela Negara dalam konteks NKRI. Sebelum memulai pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. 1. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 4. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. B. Persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Namun, kita tetap harus bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu nasionalisme yang berpandangan bahwa kecintaan terhadap tanah air Indonesia tetapi tetap tidak memandang rendah bangsa lain. 3. Prinsip kebebasan bertanggung jawab, yang memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Namun, kebebasan yang kita miliki harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Prinsip persatuan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, di mana dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur,
sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Dalam hal keberagaman adat istiadat, di beberapa daerah masih kuat menganut sistem kekerabatan, yaitu A. Parental. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Kemudian, sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Kemudian, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. 3. Kondisi keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki dampak positif maupun dampak negatif pada tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. 5. Dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak lahir baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Memunculkan sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Adanya fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. 6. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia misalnya konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. 7. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat adalah A. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. E. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. F. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. 8. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain. A. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. B. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang memiliki terhadap suatu kelompok bersifat tidak baik. C. Hubungan antar pemeluk agama yang kurang harmonis. D. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. 1.
Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik harus segera diselesaikan atau dikomunikasikan agar tidak menyebar dan berakibat yang lebih besar sehingga merugikan masyarakat. 2. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif, yaitu cara preventif. Artinya, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Kemudian B, cara represif, adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan lain sebagainya. C, cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang telah terjadi. Demikian, lanjutkan bab 5. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial melahirkan bermacam-macam sosial, mata pencaharian, kedudukan, dan jabatan dalam masyarakat. Agar terciptanya harmoni tentunya dapat dilakukan dengan cara saling menghormati segala macam perbedaan yang ada. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam, di mana dilihat dari segi penghasilan, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Ada yang berkecukupan, ada juga yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini juga harus dapat dipelihara. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kesetaraan gender dalam masyarakat makin berkembang. Bukan hanya perlakuan adil berdasarkan ciri fisik, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dengan tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Menurut Sujono Sukamto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. 2. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, yaitu A. Faktor ekonomi, misalnya karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. B. Faktor budaya, misalnya gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing, juga memicu munculnya masalah sosial. C. Faktor biologis, misalnya kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Yang terakhir D. Faktor psikologis, biasanya akan muncul ketika beban hidup dirasa sangat berat oleh masyarakat. 3. Unsur-unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial budaya terdiri dari A. Sistem agama, kepercayaan, atau religi, dan upacara keagamaan. B. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ketentuan tentang organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Serta dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 dan pasal 28E ayat 3, di mana setiap ormas diharapkan dapat
berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika sehingga perselisihan atau bentrok antar ormas pun dapat dihindari. C. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, misalnya mencontek dalam ujian dan lain-lain. D. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini diantaranya masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain. F. Sistem teknologi dan peralatan. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Permasalahan yang muncul diantaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. C. Upaya penyelesaian dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Salah satunya dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta dilakukan dengan membangun ketahanan sosial. Namun hal ini perlu adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah ekonomi adalah dengan mengembangkan model persaingan yang sehat dan adil. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi usaha. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan program pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian, kita lanjutkan bab 6. Bela negara dalam konteks NKRI. A. Makna bela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara, di mana dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Selanjutnya ditegaskan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. 4. Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa upaya membela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu A. Nilai cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban demi bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. B. Peraturan perundangan yang mengatur bela negara. 1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, ketentuan bela negara diatur pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2. Dalam ketetapan MPR, di mana terdiri dari ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI, dan MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Dalam undang-undang, ketentuan tentang bela negara diatur pada A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan NKRI. Perjuangan fisik mempertahankan NKRI terdiri dari A. Insiden Surabaya tanggal 19 September 1945 diawali dengan Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Diawali ketika kurang lebih 400 veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cempiring Semarang menjadi pabrik senjata. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 diawali oleh kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda. D. Pertempuran Ambarawa diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah Brigjen Battle di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Akhirnya tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai di Semarang. E. Pertempuran Medan Area
Diawali sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 yang akhirnya terjadi bentrokan antara rakyat dan serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan. F. Bandung Lautan Api. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. Dan pemerintahan RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 25 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 18 November 1945 terjadi pertempuran antara Belanda dengan TRI di Bali yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan Bali. Hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. H. Agresi militer Belanda. Pada saat itu Belanda berusaha ingin kembali menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB terjadilah gencatan senjata. I. Perang gerilya, yaitu perang yang dilakukan dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. 2. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Pengertian diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang utusan atau disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Berikut perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi meliputi 1. Perjanjian Renville diambil dari nama sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. 2. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, ini daerah Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. 3. Perundingan Rumroyen. Dalam perundingan ini pihak RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara Belanda dengan pihak Indonesia. 4. Konferensi Meja Bundar yang lebih dikenal dengan KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal.
3. Ancaman terhadap NKRI. A. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Misalnya, agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. C. Ancaman non-militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut ini bentuk ancaman dari dalam negeri, misalnya disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Sedangkan bentuk ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Demikian pembahasan bab 4 sampai bab 6 selesai. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester 2 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.